Luar negeri Indonesia mengungkap sebanyak 386 WNI bermukim di Iran saat Israel menggempur Teheran sejak 13 Juni waktu setempat. Kemenlu meminta WNI di Iran untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus menunda perjalanan. Via akun Instagram, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran juga membagikan nomor hotline apabila dalam kondisi darurat. Kita bahas lebih lanjut terkait kondisi warga negara kita di tengah konflik Iran dan Israel ini bersama dua narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha dan juga bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat malam semuanya dengan Tifat. Waalaikumsalam Mas Tifa. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Saya bicara yang terdekat dulu nih Mas Yuda. Ada kabar yang beredar bahwa imbas dari serangan Israel ini atau konflik kedua negara ini berdampak pada proses pemulangan jamaah haji kita untuk kembali ke Indonesia. Apakah itu terkonfirmasi? Ya, memang betul dalam konteks serangan Iran ke Israel dan juga serangan balasannya, ya, kita melihat bahwa ada beberapa negara yang melakukan penutupan wilayah udara, antara lain Iran, kemudian Yordania, kemudian Irak. Ya, namun kami tidak melihat bahwa jamaah haji kita yang ada di wilayah Saudi terdampak. Oke. Dan sejauh ini prosedur atau proses pemulangan tidak ada masalah ya Pak? Tidak ada masalah. Memang kami mencatat ada juga yang stranded, namun tadi kami sampaikan yang stranded ini ada dua peziarah yang ada di kota Qom. Itu stranded di Teheran dan kemudian yang ada juga di kota Aman. Ada 8 jamaah haji kita yang berasal dari Inggris, ya, pada saat itu sedang mampir ke Aman dan kemudian stranded di sana. Namun sudah ditangani oleh KBRI Aman dan juga KBRI Teheran. Oke. Konteks berikutnya dengan jumlah 386 WNI kita yang masih berada di Iran di tengah konflik ini, apakah sudah mulai ada yang dipulangkan prosesnya atau ini prosedurnya dalam tahap mana dulu nih Pak untuk proses pemulangan mereka? Ya, dapat kami sampaikan bahwa KBRI Teheran telah menetapkan rencana kontingensi sejak bulan April tahun 2024 dan sejak saat itu kita telah menetapkan status siaga 2 dan berlaku hingga saat ini. Ya. Dalam konteks siaga 2 kita minta warga negara kita meningkatkan kewaspadaan dan jika memungkinkan dapat pulang keluar dari Iran secara mandiri. Ya. Dan tentu tidak mengharapkan perlu menunggu sampai siaga 1 ketika suasananya atau situasinya sudah membahayakan jiwa. Ya, namun kita terus berkomunikasi dengan warga negara kita yang ada di Iran. Total 386 ini tersebar di 11 kota. Mayoritas ada di kota Qom. Mereka ini adalah pelajar dan mahasiswa. Secara umum kondisi mereka tetap tenang. Ya, tidak ada warga negara kita yang menjadi korban dari serangan Israel. Oke, dan 386 ini saya perlu penegasan lagi, sejauh ini mereka meminta untuk dipulangkan atau ada yang memilih untuk bertahan di sana Pak? Sejauh ini belum ada yang meminta untuk dipulangkan. Ya, mereka masih tetap berada di lokasi masing-masing. Namun kami sudah meminta agar mereka waspada, ya, dan kemudian mempersiapkan jika terjadi ada eskalasi lebih lanjut. Dan sejauh analisis dari pemerintah, posisi warga negara kita dengan pusat konflik ini apakah terbilang berdekatan atau masih ada jarak aman di sini Pak? Ya, sulit memperkirakan ya karena memang serangan Israel ke Iran ini menyasar begitu banyak tempat. Ya. Namun memang yang disasar ini adalah mayoritas petinggi Iran dan kemudian fasilitas-fasilitas militer dan juga nuklir dan juga fasilitas energi yang ada di Iran. Ya. Kita terus pantau dan kita meminta warga negara kita bisa menjauhi lokasi tersebut. Oke. Pak Hasib, sudah ada aksi yang dilakukan Israel dengan menyerang fasilitas-fasilitas ekonomi di Iran. Dan ada kekhawatiran ini berdampak secara global. Sejauh pengamatan Anda sampai depo energi diserang, kantor Kementerian Pertahanan di sana ikut diserang, produksi minyak mereka pun juga pasti akan berimbas juga secara global. Apakah efeknya ini menurut Anda hanya sebatas pada aspek ekonomi atau bisa lebih luas lagi daripada itu? Ya, terima kasih Mas Tifal. Pertama saya ingin memulai dari ungkapan empati
dan berbelasungkawa kepada para korban yang sudah mulai berjatuhan akibat perang ini, terutama dari kalangan warga sipil, baik di Iran maupun di Israel. Karena saya rasa konteks kita bicara adalah konteks bagaimana keselamatan rakyat dan masyarakat secara umum. Dan saya secara pribadi sebagai aktivis perdamaian, Mas, berkali-kali menyampaikan kita ingin tata kehidupan yang lebih baik, yang lebih damai dalam konteks situasi yang terjadi belakangan ini. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan Mas Tifa, menurut saya memang yang sudah terjadi sekarang ini, kalau secara politik saya mengamati eskalasinya meningkat ya. Bahkan polanya kalau di ibarat pertandingan sepak bola ini, Israel tampil dengan penyerangan yang begitu kuat di hari-hari pertama, ditandai dengan tewasnya tokoh-tokoh penting di Iran, tokoh militer dan ahli nuklir yang jatuh di situ. Tapi di hari kedua Iran coba mulai mengimbangi, dan di hari ketiga menurut saya situasinya sudah agak dalam tanda kutip agak berimbang, karena ternyata serangan Iran mampu menjangkau titik-titik terdalam di Israel, bahkan dampak kehancurannya luar biasa. Kita melihat bagaimana apartemen besar rontok dan menimbulkan korban puluhan orang, baik yang luka maupun yang meninggal. Nah, oleh karena itu yang ditanyakan oleh Mas Tifa tadi, memang tidak bisa tidak perang ini kalau terus berlanjut akan memberikan efek global, terutama secara ekonomi yang saya menyebutnya itu sebagai efek tidak langsung. Nah, yang akan lebih besar lagi menurut saya, Mas Tifa, kalau sudah efek globalnya itu menyentuh kepada dimensi politik, yang saya melihat ada dua lempengan politik dalam tanda kutip yang bisa membuat perang ini naik level menjadi perang regional atau bahkan global, yaitu manakala yang pertama perang ini sudah menarget para pihak yang selama ini berada di luar poros perlawanan. Nah, di luar poros perlawanan itu sebenarnya kalau dalam konteks peta kelompok di Timur Tengah, itu berarti negara-negara yang selama ini tidak masuk dalam barisan pro-Iran, katakan seperti Yordania, katakan seperti Mesir, atau mungkin negara-negara Teluk yang memang selama ini berhubungan dengan minimalnya Amerika, atau bahkan sebagian di antara mereka bahkan sudah bekerja sama dengan Israel. Nah, konteksnya adalah Iran sudah menyampaikan dengan sangat jelas, walaupun agak ada saya melihat penyesuaian di hari ini, yaitu bahwa kalau negara tertentu menghalangi serangan balasan yang dilakukan oleh Iran, maka Iran akan menarget negara-negara atau negara-negara itu. Singkatnya, sorry saya potong Pak. Singkatnya, kalau melihat eskalasi yang ada sekarang, apakah kemudian ada peluang titik tengah untuk bisa menyelesaikan konflik ini? Kalau peluangnya sebenarnya secara politik sekarang sudah mulai ada fajar-fajar menyingsing lah istilahnya, yang menuju ke sana. Misalkan yang kedua, saya lanjutkan kemarin sebelum masuk yang pertanyaan Mas Tifa, yang sangat menentukan ini akan mengalami eskalasi lebih lanjut kalau Iran betul-betul menyerang katakanlah pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Karena ini bagian daripada elemen yang akan mengglobalisasi atau membuat perang ini mengalami dampak global. Nah, kembali kepada harapannya, menurut saya justru di bagian kedua ini keterlibatan Amerika, walaupun sempat dinyatakan oleh Iran, tapi Amerika tetap tidak terpancing. Bahkan yang terbaru melalui utusan Trump, Witkoff mengatakan bahwa memang Amerika tidak terlibat, tidak terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel, dan ini semakin menegaskan bahwa upaya Amerika untuk ditarik atau upaya Israel untuk menarik Amerika ke dalam gelanggang perang ini sepertinya belum mendapatkan daun bersambut, sehingga ini menjadi peluang sebenarnya kalau mau didorong untuk menuju kesepakatan. Bahkan itu sudah mulai disuarakan oleh salah satu menteri di Israel. Sehingga dengan eskalasi yang masih muncul sampai sekarang, Mas Yuda, posisi Indonesia bagaimana? Karena kan kita tidak hanya bicara soal keselamatan warga negara kita yang masih ada di sana, tapi efeknya skalanya bisa lebih luas lagi di banyak sektor. Iya,
Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah menyampaikan pernyataan secara tegas bahwa kita mengutuk serangan Israel ke Iran karena ini dapat membahayakan ya nilai-nilai hukum internasional dan juga dapat meningkatkan ketegangan yang sudah ada di kawasan. Nah, oleh karena itu kita sangat menghimbau dan meminta semua pihak dapat menahan diri untuk mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut dan ketidakstabilan di kawasan. Oke, sehingga singkat saja, sehingga adakah langkah-langkah strategis yang mungkin bakal diambil untuk menengahi ini? Apakah posisi Indonesia akan dibikin serealistis untuk bisa menyudahi konflik antara dua negara ini, Mas Yuda? Ya, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah diplomasi untuk bisa mendorong ya terjadinya perdamaian secepatnya, ya, termasuk juga penyelesaian masalah Timur Tengah, yaitu two-state solution untuk wilayah Palestina. Baik, Mas Yuda, Pak Hasibullah Satrawi, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan pandangan bersama kami hari ini. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Kita beralih ke sorotan lainnya.